Pertamina memastikan dua kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz. Pertamina terus melakukan komunikasi untuk pembebasan kedua kapal tersebut. PT Pertamina Persero memastikan dua kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat dan Iran. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, Pertamina masih tetap berupaya melakukan pembebasan kedua kapal tersebut dengan berkomunikasi secara intens bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Teheran, Iran. Selain itu, komunikasi dengan kru kedua kapal pun juga dilakukan oleh Pertamina guna dapat memastikan dan menjaga keamanan awak kapal selama berada di Selat Hormuz. Dua kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan keamanan atas awak dan kapal itu sendiri yang berada di sana. Berdasarkan situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal pertama Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz tersebut dipastikan masih perlu melalui tahapan negosiasi dengan otoritas Iran. Ya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia memutuskan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Bahlil pun menjawab bagaimana nasib perjanjian dengan Amerika Serikat ketika Indonesia membeli minyak dari Rusia. Bahlil mengatakan Indonesia akan membeli sesuatu dari negara manapun yang menguntungkan Indonesia. Lagi pula Indonesia menganut politik bebas aktif sehingga pemerintah bebas belanja di negara mana saja. Sementara itu Bahlil membeberkan konsumsi BBM Indonesia untuk satu hari adalah 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di Indonesia hanya sekitar 600.000 per harinya. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif. Dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga. Stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional menipis. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal itu dikarenakan permintaan minyak kita yang meningkat di pasaran. Berikut laporan reporter Kia Della Rosa dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, minyak kita menjadi produk minyak andalan bagi warga Indonesia saat ini. Dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng premium lainnya. Dan untuk mengetahui ketersediaan minyak kita di Pasar Tradisional Kebayoran Lama ini, di tempat saya berdiri saat ini, pedagang yang berjualan sembako menyatakan kepada saya sudah lebih dari 1 bulan ketersediaan minyak kita tidak ada atau pemasok tidak memberikan produk minyak kita ke tempat pasar tradisional Kebayoran Lama ini. Diketahui juga hal ini dikarenakan permintaan warga yang meningkat dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya dikarenakan harganya yang cenderung murah, yakni hanya Rp15.700 per liter dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya yang dibanderol dengan harga Rp23.000. Untuk saat ini harga minyak goreng termurah di pasar tradisional Kebayoran Lama ini dipatok per liternya harganya Rp20.000. Dan diketahui juga dari Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa persebaran minyak kita akan dilakukan kembali secepatnya dikarenakan permintaan warga yang meningkat. Hal ini disebabkan adanya pergeseran peminatan antara warga yang sebelumnya cenderung membeli minyak goreng premium akhirnya beralih ke minyak kita dikarenakan harganya yang lebih murah. Dari Jakarta, Kia Della Rosa, Laksana Tiara, iNews melapor. Tidak hanya di Thailand, Festival Songkran atau Festival Perang Air terbesar Thailand juga digelar di Jakarta. Tepatnya di Kedutaan Besar Thailand, Jakarta Pusat.
Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami, Kea Dela Rosa, di Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia di Jakarta. Halo Kea, selamat siang Kea. Ya, halo Kea. Dalam situ apa nggak usah? Halo Kea, selamat siang. Sawadika, Noval, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di... Ya, sawadika, Noval, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kedutaan Besar Thailand yang sedang melaksanakan Festival Songkran, di mana Festival Songkran ini ialah festival yang memperingati Tahun Baru Thailand. Tentunya di sini banyak sekali kegiatan menarik, salah satunya mini bazar yang berada di depan saya saat ini. Nah, terlihat para peserta yang akan mengikuti Songkran di Kedutaan Besar Thailand ini memakai baju warna-warni yang dimana ini merupakan memaknai adanya kemeriahan dan juga harapan di mana Tahun Baru Thailand ini akan diwarnai dengan kebahagiaan dan juga cita karsa yang sangat amat menyenangkan. Selain itu, di mini bazar ini, Noval dan pemirsa, disediakan banyak sekali cenderamata Thailand, lalu juga hidangan khas Thailand seperti tom yum, lalu juga nasi goreng khas Thailand, serta ada yang paling saya suka nih, mango sticky rice. Nah, tentunya acara Songkran ini diadakan setiap tahunnya oleh Kedutaan Besar Thailand. Nah, saya diberikan ini nih, powder nih Noval, yang nantinya merupakan salah satu keseruan yang ada di Festival Songkran ini. Memang nanti jam 2 siang nih Noval dan pemirsa akan ada tembak-tembakan air, yang dimana memang kalau di Thailand Festival Songkran ini tanggal 13 April. Namun karena di Jakarta kita akan merayakannya pada hari ini tanggal 18, dan nantinya semua peserta yang ada di sini akan melakukan tembak-tembakan air. Yang sebelumnya juga ada upacara tradisional Thailand, yakni memberikan air ke duta besar Thailand yang ada di Indonesia atau ke orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan pada saat sebelum dimulainya kegiatan acara Songkran pada tanggal 18 hari ini di jam 2 siang nanti. Nah, masih dalam euforia sangat menyenangkan, namun memang nanti nih Noval untuk acara tembak-tembakan air ya, sehingga saya masih pengen jalan-jalan untuk jajan-jajan makanan khas Thailand. Seperti itu Noval, kembali ke studio. Ya, seru sekali Kea ya. Semoga ini bisa mengisi waktu libur Kea di weekend ini. Sekaligus sambil kerja sambil liburan seperti itu ya di Festival Songkran Thailand. Terima kasih Kea, selamat bertugas kembali.